Ada yang korupsi dana bansos. Ada. Orang-orang di media itu kan orang-orang pintar. Kenapa harus ada kasus Verdi Sambo ya Tuhan? Apa biar laku ngejualnya agama gitu. Iya. Hukuman mati untuk para koruptor. Ada tuh scene nembak, katanya kan ada ya scene yang nembak. Oh, nggak tahu. Katanya ini. Oh, saya sih nggak tahu. Saya juga nggak tahu katanya. Protokol. Ada tukang bakso tuh. Saya tidak berani mengupload ini. Obrolan lirik sampai pusing. Dulu kenapa kita bisa? Apa? Karena bisa melawan penjajah. Sebenarnya kita kalah loh dari kita kan kalah terus, ditindas terus sebenarnya selama 350 tahun. Kalau sama Jepang mah karena di bom atom kan sama ya Amerika. Jepangnya. Tapi kan kita jadi si semangat persatuannya itu justru yang membuat kita tuh jadi bisa memproklamirkan diri. Iya, perjuangannya. Perjuangannya. Kondisi kali aja. Kondisi apa tuh? Ya kondisi pada waktu itu orang lagi dijajah ya pengen bebas gitu. Terus kita bersatu semuanya. Iya. Satu tujuan. Iya, karena punya penderitaan yang sama. Oh iya, orang setuju sih. Sekarang kan penderitaan orangnya beda-beda, udah nggak dijajah lagi. Tapi Indonesia tuh mudah terprovokasi, tapi mudah juga untuk bersatu, tahu Pak. Misalkan, masih ingat yang di All England nggak? Bulu tangkis. Yang bulu tangkis yang langsung semuanya menyerang. Kita tuh bersatu buat menyerang. Kita tuh bisa bersatu kalau kita punya musuh yang sama, Pak. Coba pikir-pikir. Kalau kita punya musuh yang sama, misalkan Malaysia nih. Nah, yang mungkin yang bingung tuh kita tuh musuhnya ada di musuh dalam selimut, Pak. Nah, itu dia. Makanya kata Soekarno kan, aku mah mudah. Perjuanganku mudah Karena melawan bangsa lain. Perjuangan bukan sulit karena melawan bangsa sendiri. Betul, nah, itu teh. maka dari itu kita perlu musuh baru, Pak. Siapa? Ya siapa, we? Cari ente. Cari musuh, ente di jalan naik Enggak, motor, buat degung-degungkeun jelema cari musuh. Bukan buat kita, buat Indonesia, Bos. Oh. Kita cari musuh buat negara kita agar rakyat kita bersatu. Ada sebenarnya. Anjing ada. kemarin. COVID itu kan salah satu musuh. Kemarin kan sempat jadi musuh semua dunia. Semua negara itu, Pak. Harusnya semua negara itu bersatu. Iya, tapi kenyataannya ada yang berbisnis Iya. vaksin. Ada yang korupsi dana bansos. Ada yang korupsi dana bansos. Dan sudah dirancanakan sebelum COVID-nya masuk Indonesia. Ya Tidak. itu, musuh dalam selimutnya itu. Ya, yang seperti itu. Dan penghasut-penghasut yang lainnya. Ada saran lagi, Pak, buat Indonesia dan rakyat Indonesia? Soalnya ini hujan. Iya. Kebetulan kita nggak akan Satu sih, Jal. apa? Kalau dari ngomong tadi media ya. Iya, media. Bahwa tujuannya tuh Indonesia itu mencerdaskan bangsa. Betul. Tolonglah tayangkan tayangan yang ke arah mencerdaskan. Betul. Karena gini, kalau orang ya mikirnya ya. Kalau saya melakukan sesuatu yang saya nggak tahu, saya salah. Aku lakukan itu karena saya nggak tahu nih yang benarnya apa. Terus saya kasih lihat ke ente, kemana? Ya udah gitu kan, karena saya pun ini. Yang aneh tuh, saya tuh tahu yang benarnya apa, tapi saya ngasihnya yang salah. Iya. Orang-orang di media tuh kan orang-orang pintar. Iya. Orang-orang yang lamaran pekerjaannya kan minimal lulusan apa. Masa sih mereka nggak tahu sesuatu yang lebih baik? Betul. Masa nggak bisa dipilah? Iya. Kenapa Jadi gitu? mereka yang saya takutkannya mereka tuh tahu apa yang bagus, tapi ngasihnya yang nggak bagus. Nah, tapi mereka juga tahu apa yang bakal banyak ditonton. Nah itu juga Pak, makanya apakah kita harus bisa mempercayai semua yang ada di balik layar? Oh, tidak juga. Tidak bisa. Tidak makanya. bisa. Itu mah saran kan? Tapi kan yang namanya kita kan kadang kalau orang-orang biasa gitu ya, yang kayak generasi-generasi ibu saya gitu kan, nonton kan yang disediakan di TV. Ketika mungkin TV-nya menyediakan tayangan-tayangan yang lebih baik, mungkin nanti juga akan terbiasa gitu. Ibarat mah standarnya naik gitu. Betul. Kayak misalkan di media Jepang nih ya, kalau misalkan ada bencana, mereka nggak memberitakan korban, nggak memberitakan jumlah korbannya berapa, pengungsiannya di mana, tapi memberitakan gimana bangkitnya. Hebat. Makanya cepet ya. Makanya cepet. Makanya semua orang mikir gimana cara bangkitnya. Karena yang diberitakan itu warga sini membuat apa gitu, buat air bersihnya sementara kayak gitu. Kayak gitu-gitulah. Itu di media di sana tuh kayak begitu. Katanya. Iya. Kalau saran saya sih nggak buat media ya, tapi buat seluruh
bangsa Indonesia tetap bersatu, tetap harus merasa bahwa kita ini satu negara, satu bangsa. Jadi nggak usah ya kalau ngedengerin apa-apa jangan mudah terprovokasi, tolong dipikirkan, udah itu aja. Kalaupun terprovokasi, udah dipikirkan, ya nggak usah marah-marah. Udah aja. Ya kalau misalkan perlu marah, kita ada hukum. Coba diselesaikan dulu di hukum, karena di hukum itu nggak sekonyong-konyong nyalahin orang atas laporan ini, lu salah, nggak, karena ada penyidik, ada saksi, ada bukti dan lain-lain. Kalau memang betul-betul tersinggung. Tapi kayak dengan gitu. apa yang sedang terjadi sekarang, siapakah yang harus kita percaya, Bapak? Balik lagi, kenapa harus ada kasus Verdi Sambo ya Tuhan? Marcel Radival itu gimana? Marcel Radival sama Agus Samsudin itu gimana? Perbedaan tuh, konflik tuh. Si Marcelnya niatnya sih bagus ya kata aku. Nah, menurut orang, warganya yang jangan berprovokasi. Kan mereka yang punya, nih maksudnya, orang kasih contoh real ya. Mereka yang punya masalah nih. Terus ada juga nih yang nantangin Marcel kebal. Kalau kamu kebal, yuk kita tembak-tembakan. Kan yang kayak gimana, mana ngerti nggak? Nah, itu orang itu harus diselidiki, Pak. Dia punya senjata api dari mana? Iya. Apakah dia punya surat izin memiliki Ya kan, jadi ketahuan senjata api? semuanya Jadi kan? ketahuan, dia tuh salah ngomong. Dia Iya. punya senjata dari mana? Tapi kan orang juga, orang mah nggak kesana sih. Tapi itu betul, orang jadi baru kepikiran. Tuh kan, kalau kita bertukar pikiran tuh jadi, yang nggak kepikiran jadi kepikiran. Orang mah berpikir gini, bahwa Marcel itu tidak mengklaim dirinya kebal. Iya. Ngapain lu tembak-tembakan sama Marcel? Kan Marcel mah pasti mati kalau Iya. ditembak, ya kan? Kan yang mengklaim dirinya kebal kan Anda yang harus ditembak dong. Marcel harus membuktikan bahwa itu trik gitu. Iya. Nah kita mah penonton, nggak usah terprovokasi. Dan dia bilang juga kan, nggak apa-apa. Itu dilakukan ketika memang tujuannya entertainment. Betul. Bukan tujuannya jadi belok gitu. Bukan jadi tujuannya. membodohi kan itu. Jadi mah. membodohi. Jadi tidak mencerdaskan anak bangsa aja. Ya betul. Tapi ada gue yang sebetulnya ada yang benerannya katanya sih gitu. Yang santet beneran, terus yang kebal beneran. Tapi mereka semua tuh nggak pernah muncul. Ya iya tuh. Jadi misalkan dia kebal, udah diem aja. Iyalah. Diem. Nggak gimana-gimana, karena itu aktif ketika sendirinya. Katanya sih begitu. Terus buat yang bisa santet, dia takut dibakar warga. Normal ya, Iyalah. wajar ya. Kalau dia bisa santet, nggak akan buka perdukunan. Dukun Ya nggak akan santet. menunjukkan dirinya sendiri lah. Berapa Iya, kan? banyak orang yang bakal memburu dia anjir. Iya kan? Gitu. Tapi ya udahlah. Kenapa sih kita Indonesia salah satunya juga itu yang bikin kita nggak maju-maju. Terlalu mudah diprovokasi, terlalu mudah dibodoh-bodohi. Cobalah pintar lah, itu saran saya. Coba lebih dipikir, diresapi. Kalau misalkan setuju sama Gus Samsudin ya silahkan. Setelah dipikir ya, kalau saya sih setuju sama Marcel ya. Karena dia juga menjelaskan buktinya. Sejauh ini tuh Gus Samsudin tidak, berarti nunggu sebetulnya. Nunggu buktinya mana gitu. Terus dapat ilmunya gimana, caranya, belajarnya gimana. Kalau ayatullah, karomah itu yang disebut itu memang ada. Ya saya percaya ada, wali juga ada, karomah wali waktu dulu ya, ini mah di Islam. Wali Songo itu. Ya, Wali Songo dan beberapa wali, yang lainnya ada wali lah. Ada wali, ada kiai. Bapak, ibu. Iya, semua yang ada di sini kan ada kiai, ada ustadz, nah, ada wali. Wali juga kan ada habaib juga di Islam tuh. Si karomah itu wali, terus gimana caranya dia dapat? Coba dijelasin lah, biar kita tuh yang Islam tuh nggak iya aja gitu, nggak anjing tolol gitu. Ya jangan menjadikan agama sebagai komoditas lah. Iya betul, kayak gitu. Apalagi buat dijual, menipu orang. Iya, maksudnya komoditas kan buat dijual. Ya komersial gitu. Iya, jangan menjual itulah. Ya. Maksudnya saya juga bukan orang yang taat amat ya, cuman Iya, kayak betul. Nggak etis aja. Iya, kayak nggak keren aja gitu. Kayak nggak keren aja gitu Lu mau agama. apa biar laku ngejualnya agama gitu. Iya. Kayak Udahlah. paling rendah banget lah itu mah. Betul. Janganlah. Harapan tadi kan sarannya. Harapannya buat Indonesia apa, Boy? Saya dulu aja ya. Iya. Kalau harapan saya sih buat Indonesia, kita lebih maju di bidang industri dan perdagangan lah. Dan semua orang yang UMKM itu mah harapan, benar-benar harapan besar. Yang UMKM pun bisa ekspor. Semuanya ekspor, karena makin banyak ekspor, makin banyak uang yang masuk ke Indonesia, makin inflasi nggak ketang ya makin bagus lah. Gitu, makin banyak uang yang beredar, makin banyak daya beli di negara kita. Ya
kita makin mudah untuk bersatu. Kadang kita perpecahan itu muncul karena tekanan ekonomi juga, kadang gitu mah. Seenggaknya kalau ekonominya lancar ya. Harapan saya gitu. sih adanya hukuman mati untuk para koruptor. Betul. Dan Ada minimal nggak? Apa? Ada minimal maksimal nggak? Misalkan koruptor yang 2 juta sampai 50 juta mah ya nggak usah dihukum mati gitu. Yang di atas 1 miliar baru dihukum mati gitu. Enggak, Atau semua bentuk korupsi. 100.000 pun. Ya ketika nyangkut pautnya negara ya. Kalau korupsi bendahara uang kelas nggak tahu ya itu ya maksudnya. Kok konteksnya sih lebih ke konteks. Kalau suap, Oh iya. suap SIM. Ada tuh SIM nembak, katanya kan ada ya SIM yang nembak. Nggak tahu. Katanya ini. Kalau saya sih nggak tahu. Saya juga nggak tahu katanya. Karena gini Pak ya. Katanya. Korupsi itu ya. Kan mengambil uang negara, mengambil uang rakyat, Kalau nyuap bukan memberikan uang, kalau suap menyuap itu kan, memberikan uang. tapi nggak boleh juga kan? Nggak boleh. Iya. Tapi memberikan uang. Bapak misalnya nembak SIM, Saya kan nggak pernah. nembakin kan nggak ada. Nggak ada. Saya Ya nggak tahu. makanya susah ngasih contohnya karena Ya nggak ada. katanya ada gitu nembak SIM. Saya nggak tahu ya kalau itu mah. 350.000. Soalnya saya yakin mah nggak ada sih. Saya juga yakin nggak ada. Ya udah berarti nggak bisa ngasih contoh. Nggak bisa dong. ngasih contoh. Udah. Iya. Lanjut. Adanya hukuman mati untuk koruptor. Koruptor, Nah. apalagi bansos tuh. Karena Iya, kalau betul. bansos tuh emang tertulisnya boleh dihukum mati Jal. Sebenarnya. Kan sudah, itu mah sudah ada. Iya, cuman ada. tetap hak asasi manusia. Kalau saya sih, aduh, maksudnya gimana ya? Hak asasi manusia tuh Dikomparkan kan dengan manusia itu ada definisinya. Mm-mm. Ya yang kayak gitu manusia atau bukan gitu. Mungkin bagi mereka ya, karena definisinya fisik gitu. Mungkin ya. karena sama, Karena fisik gitu. mungkin karena sama kelakuannya. Bukan otaknya gitu yang disebut manusia. Kelakuannya mungkin sama. Iya, gitu, perilaku. dibela. Iya, gitu. Dan menghilangkan semua bentuk permafiaan di Indonesia. Ah, itu sudah, Pak. Hah? Itu Makanya kan harapan. ya, Harapan itu kan jarang terwujud. Pak. harapan benar. Mafia apapun, Karena dalam segala bidang ada mafianya, Pak. apalagi kalau udah dikasih jabatan ya. Iya, nasi goreng aja ada mafianya, anjir. Anjing, oh iya? Gimana? Nasi goreng mafia? Oh iya, itu merek. Iya, berarti kan nasi goreng ada mafianya. Anjing. Yang sekecil itu aja ada, apalagi yang besarnya, Pak. Maksud saya gitu. Anjing, goblok. Ya, nasi gorengnya Iya. aja ada mafia. Iya. Nasi goreng dari Iya. nasi Iya. dari padi dari pertanian. Itu yang lebih besarnya. Ya, mungkin iya. ada juga di situ. Pertanian, Gitu betul. maksudnya. Betul. Gitu. Jadi nggak apa sebenarnya harapan ini bisa terwujud nggak ya? Harapan berarti sih kayaknya lebih realistis daripada harapan mana? Harapan mana apa ya? Lupa tadi. Tadi yang perdagangan bisa Oh, ekspor iya. impor, Ya, bisa itu juga lebih kan. lebih banyak ekspor. Mungkin juga ya. Kita kan nggak tahu ya. Ya nggak susah juga ya sebenarnya. Tapi kan mungkin lebih realistis daripada Ya, mana? kan namanya juga harapan. Iyalah. Kayak saya berharap pengen jadi triliuner gitu kan namanya Ya juga berharap. Berharap namanya juga. Berharap. Terjadi atau enggaknya ya nggak tahu ya. Gitu. Mudah-mudahan apapun itulah apapun itu Bentuk-bentuk segala Segala kejahatan yang bisa menghancurkan negara inilah. DPR harus ada nggak kata mana? Anjing jadi nyambung ke sini. Apa? DPR harus tetap ada nggak kata mana? Tapi itu kan perwakilan, Pak. Takut ah. Ada DPR, ada DPKR. DPKR apa? K apa? K. DP-nya kayaknya ada apa? Dewan Perwakilan. Perwakilan Nah. Keinginan Rakyat. Jadi mewakili yang diinginkan rakyat. Rakyat pengen mobil, saya wakilin. Rakyat pengen rumah besar, saya wakilin. Saya harap sih harus tetap ada, cuman emang bener ya mungkin sekarang juga udah benar, Pak. Saya juga nggak tahu sih karena saya nggak memperhatikan kan ya. Saya juga nggak memperhatikan. Saya kan nggak memperhatikan, saya kurang tertarik lah sama politik gitu. Iya sama. Saya nggak terlalu memperhatikan. Menurut gitu. orang harus ada sih, harus ada. Harus ada. Harus ada DPR. Karena itu perwakilan rakyat. Harus. Permusyawaratan. Apa? Sila keempat, ayo.
Ketiga keadilan bagi seluruh Ketiga rakyat. Persatuan Indonesia dong. Iya, Persatuan 4, Indonesia. keadilan 4. sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu 5. 4, kerakyatan yang dipimpin Oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu kan ideologi kita, berarti kan tetap harus ada. Cuman dan sampai sekarang nih ya, orang nggak tahu perwakilan orang siapa di DPR. Mungkin salah orang, salah orang nggak mencari tahu. Tapi mungkin salah dia juga, kenapa nggak cari tahu aspirasi orang? Betul nggak? Kan dia mewakili orang, masa orang nggak tahu? Udah mah ibarat mana mungkin mikirnya mana yang bayar, terus orang juga yang harus nyamperin dia gitu. Harusnya mereka yang nyamperin yang ngebayar dong gitu. Mungkin mana mikirnya gitu. Iya gitu. Cuman ya kalau orang mau tahu ya sebenarnya orang bisa cari tahu siapa sih yang mewakili orang. Tapi masa orang harus ke rumah dia? Mau emang bakal bisa didatengin, Pak? Kan Ya banyak nggak tahu penjaganya, makanya nggak tahu. Terus ya kan yang normal mah apa dia harus bikin perwakilan ke RT kayak minimal ke RW kayak untuk menyampaikan aspirasi gitu. Mungkin ada kesalahpahaman Jal dalam Dari definisi perwakilan. ya dari orang-orang pejabat lah anggaplah. Oh iya. Ya bahwa mereka tuh sebenarnya kan ya ibarat maneh kerja di bank dulu. Maneh hormat nggak ke atasan maneh? Hormat. Orang yang ngegaji maneh. Betul. Ke nasabah. Betul. Hormat. Customer. Karena uang datang dari nasabah, benar nggak Betul, sih? betul. Nah, mungkin definisinya berbeda. Bahwa dia yang punya kekuasaan. Betul. Sementara orang berpikir bahwa dia adalah orang yang orang bayar. Orang teh customer katanya. Iya. Orang mau berpikir orang customer. Kan dia mereka jual jasa. Iya. Mereka jual jasa mereka untuk mengelola negara. Yuk dibayar sama rakyat. Berarti kan aku customer-nya dong. Iya. Customer adalah raja. Tapi kenapa di jalan not. Karena penting. Mungkin urusannya penting. Ada urusan mendesak lah ya Iya. kayaknya. Mungkin Urusan- untuk menembak anak buahnya. not. Ada tukang bakso tuh. Tumben. Biasanya nggak ada yang dagang di sini. Ya tapi kan itu mah udah diungkapkan ke publik dong. Iya. Ya berisik aja gitu di jalan gandeng lah gitu. Ya gitulah. Itu part 2. Kurang-kurangin lah ya. Nah, apanya? Ya kurang-kurangin lah ya. Kurang-kurangin lah. Not gitu ya. Kurang. Karena saya sendiri kalau lagi nyetir kendaraan apapun juga jadi wah ada apa nih? Saya jadi takut sendiri. Jadi takut, terus- takut ketabrak. Sekarang gini kan harus mepet-mepet orang. Yang kiri kan belum tentu Udah sejalan sampai sama trotoar. kita. Iya. Kita udah sebenarnya. kita udah di trotoar. Iya. Mau kemana lagi? Iya, Udah tapi di- mungkin penting Jal. mungkin sampai penting. sebegitunya. Mungkin penting. Iya. Karena perjalanan dari Magelang ke Jakarta kan lumayan jauh ya. Hmm. Ya gitu. Jadi nggak mau macet. Hmm. Tapi gimana mereka bisa merasakan macet kalau mereka ngatot gitu? Gimana? Gimana mereka mau merasakan macet? Kan kita teh harus solve the problem dong. Macet teh problem. Gimana mereka mau merasakan problem kalau mereka tidak? Gimana mereka mau menyelesaikan masalah kalau masalah. mereka tidak mengalami masalah itu gitu? Ya. Gimana coba? Kan bingung ya. Harusnya mereka macet-macetan aja udah. Terus si pernah dengar ya plat RS itu yang arogan di jalan tuh. Padahal itu kan plat merah sebenarnya. Tapi sekarang diganti jadi plat hitam, cuman belakangnya RS. Pantas nggak arogan di depan customernya? Iya. Aneh ya. Saya customernya, jangan arogan lah. Saya tidak berani mengupload ini. Iya sih. Saya mohon maaf dari sekarang. Iya, mungkin kesalahpahaman definisi mungkin. Ya, mungkin saya juga yang salah. Mungkin kita yang salah. Saya yang salah. Saya minta maaf Ya. sama semua. Dorce juga kadang salah. Ya, saya minta maaf lah. Kita klarifikasi dari sekarang boleh nggak sih? Nggak usah. Daripada nanti kita viral dulu, terus kita Nggak minta akan maaf. viral. Nggak akan viral. Nggak ada yang nonton. Nggak akan ada yang nonton ya. Tapi saya mau minta maaf aja dulu. Saya minta maaf semuanya teman-teman. Kalau saya salah, saya berharap bendera Indonesia akan berada di ujung tiang tertinggi ini. Dan itu menurut kita. Allah. Bagus ya tapi. Kirain mau dipotong anjing. Udah kan? Wah. Udah kan? Apanya? Belum ini videonya. Nggak tahu ah. Ini kan menurut kita. Kalau menurut kalian gimana? Silakan komentar.